Cuan sehari, hilang seminggu. Pernah dengar cerita tentang orang yang cuannya gila-gilaan dalam sehari, tapi minggu depannya hilang semua? Tenang, ini bukan mitos. Ini kisah nyata yang sering terjadi dalam dunia trading, dan mungkin saja sedang mengintai kamu. Cerita inspiratif berikut menyadarkan trader untuk jangan cepat merasa hebat di pasar yang tidak ada kepastian. Kenalin, namanya Andra. Nama samarannya. 2 minggu terakhir, Andra merasa dirinya sudah seperti juru kunci Wall Street. Suatu pagi, ia buka laptop, masuk ke aplikasi trading, dan dalam beberapa jam, boom, cuan besar. Bukan sekadar cuan besar, tapi yang bikin dia langsung bayangin beli motor baru, traktir teman sekampung, dan resign dalam 2 bulan. Baik, ini ulasan yang jauh lebih panjang, lebih dalam, dan lebih sinematik dari bagian. Open quote. Andra senyum-senyum sendiri sambil ngomong, trading tuh gampang ya. Cuma klik-klik, duit datang. Close quote. Andra duduk di depan laptopnya sambil bersandar. Satu tangan pegang kopi, satu tangan lagi masih gemetar karena euforia profit barusan. Dia melihat angka hijau di layar, plus 27%. Layar itu seperti bersinar, seakan memberitahu Andra bahwa ia baru saja menemukan cheat code hidup modern. Dia tarik nafas panjang. Lalu muncul senyum paling tipis tapi paling sombong yang pernah dia keluarkan seumur hidup. Senyum yang biasanya muncul setelah berhasil jawab kuis dengan benar atau setelah gajian. Tapi kali ini beda. Ini senyum kemenangan kecil yang lahir dari satu keyakinan besar. Aku hebat. Andra menutup mulutnya sedikit, tapi matanya berbinar-binar kayak seseorang yang baru menerima wahyu. Lalu dia ngomong pelan, tapi penuh kesadaran diri palsu. Trading tuh gampang ya, cuma klik-klik, duit datang. Seakan-akan dunia finansial yang kompleks, algoritma miliaran rupiah, institusi besar, para trader profesional, semuanya tunduk hanya karena Andra baru cuan sekali. Dalam pikirannya, Andra merasa sudah naik level menjadi manusia superior. Seperti sudah menemukan jalan pintas menuju kebebasan finansial. Di kepalanya mulai muncul film-film pendek. Mungkin bulan depan aku bisa resign. Kalau tiap hari cuan segini, setahun bisa beli rumah. Aku harus mulai ajarin teman-teman cara trading nanti. Seketika itu juga, ruang kamar Andra yang tadinya hanya berisi kipas angin berisik mendadak terasa seperti ruangan kantor broker kelas dunia. Keyboard yang tadi murah terasa seperti keyboard trader profesional. Kopi sachet terasa seperti espresso 60.000. Itulah bahaya euforia. Euforia membuat hal biasa terasa luar biasa. Ia mengubah orang biasa menjadi pahlawan palsu dalam pikirannya sendiri. Yang lebih lucu, Andra mulai merasa bahwa dia sudah mengerti market. Baru 1 kali profit, tapi rasanya seperti sudah 5 tahun pengalaman. Satu candle hijau yang panjang membuatnya merasa punya karisma Warren Buffett versi instan. Padahal kita tahu, dan market tahu, bahwa perasaan aku jago setelah cuan sekali itu sama halnya seperti anak kecil yang menang sekali dalam main bola, lalu mengaku siap masuk timnas. Ini bukan salah Andra, ini naluri manusia. Ketika kita menang, kita menganggap itu karena skill. Padahal, mungkin itu cuma keberuntungan yang sedang lewat. Setiap trader yang sudah berumur dalam dunia ini pasti pernah ada di posisi Andra. Pernah merasa jadi jenius sesaat. Pernah merasa sudah membuka pintu rahasia kekayaan, pernah merasa lebih pintar dari market. Dan biasanya, setelah momen seperti ini, market sedang mempersiapkan chapter berikutnya. Chapter yang lebih realistis. Kita semua tahu kan, biasanya kalimat kayak gini adalah awal dari bencana. Besoknya Andra makin pede. Dia masuk lebih besar, pakai lebih banyak modal, pakai lebih banyak emosi. Pokoknya kalau orang normal pakai otak, dia pakai adrenalin. Sampai suatu hari, market bikin plot twist. Candle yang tadinya hijau cerah berubah jadi merah marun, merah darah, merah yang bahkan lebih merah dari laporan keuangan perusahaan rugi. Andra nyesek. Modal turun, cuan kemarin hilang, bahkan saldo minus karena dia maksa balikin kerugian. Yang tadinya mau beli motor, sekarang malah kepikiran jual motor. Dan minggu itu, Andra belajar satu hal penting. Yang cepat naik bisa lebih cepat turun kalau kamu nggak ngerti apa yang kamu lakukan. 6. Pesan bahwa cuan cepat bukan berarti kamu hebat. 1. Cuan besar dalam sehari itu lebih mirip keberuntungan ketimbang skill. Cuan besar dalam 1 hari seringkali lebih dekat ke keberuntungan daripada kemampuan yang matang. Banyak trader pemula nggak sadar bahwa pasar itu dinamis. Hari ini ramah, besok bisa galak. Ketika seseorang baru mulai trading lalu langsung profit besar, biasanya bukan karena dia jago membaca candlestick, tapi karena kebetulan market sedang bergerak ke arah yang dia pilih. Itu sama seperti pertama kali mancing, langsung dapat ikan besar.
Bukan berarti kamu master fishing, tapi waktunya pas saja. Masalahnya, keberuntungan itu licik. Ia membuat orang merasa lebih hebat daripada kenyataannya. Dan ketika rasa hebat palsu ini muncul, trader yang tidak siap secara mental biasanya akan meningkatkan risiko terlalu cepat. Masuk lebih besar, pasang posisi lebih agresif, dan mulai percaya bahwa market memihak dia. Padahal, market itu netral. Dia bisa kasih bunga di pagi hari, lalu colek dompet kita di sore hari. 2. Banyak orang salah kaprah. Dapat profit sekali, langsung merasa jenius. Begitu seseorang dapat profit besar sekali, sering muncul ilusi bahwa ia telah menemukan formula rahasia. Rasa percaya dirinya naik bukan 10%, tapi 300%. Dari yang tadinya cuma ingin coba-coba, tiba-tiba merasa sudah pantas membuka kelas trading atau memberikan nasihat ke teman-teman. Ini wajar, karena otak manusia memang suka menghubungkan keberhasilan dengan skill, meskipun keberhasilan itu sebenarnya cuma hadiah kejutan. Ilusi kejeniusannya makin kuat ketika dia mulai membandingkan dirinya dengan trader lain yang lebih berpengalaman. Dalam pikirannya, kalau gue bisa profit segini dalam sehari, berarti gue memang berbakat. Padahal, pengalaman sesaat tidak sama dengan kemampuan. Trader profesional tahu bahwa kesuksesan hari ini tidak menjamin apapun besok. Kesadaran seperti inilah yang membedakan pemula yang sabar dari pemula yang nekat. Ketiga, profit besar adalah ujian. Konsisten itu baru kemenangan. Profit besar bukanlah puncak kemenangan, itu baru awal ujian. Di titik ini, bukan grafik yang menguji kamu, tetapi ego. Apakah kamu tetap disiplin, atau malah lupa diri dan menaikkan risiko karena merasa kebal terhadap kerugian? Banyak trader pernah mengalami ini. Grafik hijau membuat hati hangat, tapi pikiran jadi kabur. Mereka tidak sadar bahwa profit besar hari ini bisa mengacaukan pola pikir besok. Sementara itu, kemenangan sejati adalah konsistensi. Bukan berarti profit setiap hari, tapi kemampuan menjaga modal, mengelola risiko, dan tetap rasional bahkan saat market bergerak liar. Trader yang konsisten tahu kapan harus masuk, kapan harus diam, dan kapan harus rela menerima kerugian kecil demi menghindari kerugian besar. Itu sebabnya dalam dunia trading bukan yang paling cepat cuan yang bertahan, tapi yang paling stabil mental dan strateginya. 4. Banyak trader pemula profit di awal, tapi 3-5 hari kemudian kehilangan semuanya karena satu alasan. Mereka belum punya sistem, cuma punya keberanian. Ketika seorang trader pemula belum punya sistem, dia berdagang bukan berdasarkan data atau pola, tapi berdasarkan perasaan dan keberanian spontan. Dan keberanian tanpa arah itu seperti naik motor ngebut di jalan lurus, tapi nggak tahu bahwa tikungan tajam ada 20 meter di depan. Awalnya terasa menyenangkan, memacu adrenalin, dan kelihatan pro, sampai akhirnya jatuh juga. Begitu market bergerak berlawanan, mereka kebingungan karena tidak punya rencana cadangan. Sebaliknya, trader yang punya sistem bertindak seperti pilot. Semua gerakan ada protokolnya, semua risiko sudah dihitung. Dia tidak masuk hanya karena candle naik, dan tidak keluar hanya karena panik. Sistem menjaga mereka tetap waras. Pemula yang hanya mengandalkan keberanian biasanya masuk dengan percaya diri, tapi keluar dalam keadaan bingung, kaget, dan seringnya saldo menipis. Pada akhirnya, trading bukan soal berani, tapi soal siap. Market itu tidak peduli dengan kamu. Kalau kamu masuk trading sambil bilang, aku harus cuan hari ini, market akan jawab dengan lembut tapi menyakitkan. Coba besok lagi ya. Market nggak peduli kamu butuh bayar cicilan, mau traktir pacar, atau lagi butuh validasi. Karena itu, trading harus pakai strategi, bukan perasaan. Ingat, market itu seperti ombak. Kalau kamu bisa baca ritmenya, kamu bisa surfing. Kalau tidak, ya, ke bawah arus sampai tenggelam. Yang menang adalah yang bertahan. Trader hebat bukan yang cuan besar sekali, tapi yang nggak bangkrut dalam jangka panjang. Kamu bisa lihat contoh nyata. 1. Trader profesional itu lebih sering nggak masuk market daripada masuk. Trader profesional memahami satu prinsip sederhana namun mahal. Tidak masuk itu juga keputusan trading. Mereka tahu bahwa setiap posisi yang mereka ambil harus punya alasan yang kuat. Bukan karena bosan, bukan karena FOMO, dan bukan karena ingin merasakan adrenalin. Buat mereka, duduk diam sambil memantau market lebih berharga daripada asal klik buy sell. Ketika peluang belum jelas, waktu mereka lebih baik digunakan untuk membaca ulang jurnal trading, menganalisis strategi, atau sekadar minum kopi sambil menunggu setup yang matang. Sementara itu, pemula biasanya merasa ada kewajiban untuk selalu trading. Ada dorongan emosional untuk terus klik tombol seolah-olah frekuensi transaksi menentukan kesuksesan.
Padahal, profesional tahu bahwa semakin sedikit posisi yang diambil, justru semakin bersih performanya. Karena kualitas mematahkan kuantitas. Mereka paham bahwa tugas mereka bukan sibuk trading, tapi profit dengan disiplin. 2. Mereka hanya ambil posisi kalau peluangnya jelas. Trader profesional seperti pemburu berpengalaman. Mereka tidak menebak setiap suara di semak-semak. Mereka menunggu tanda yang solid, pola yang jelas, volume yang sesuai, dan momentum yang mendukung. Kalau kondisi market masih ragu-ragu atau ambigu, mereka lebih memilih menahan diri. Mereka mengerti bahwa peluang samar sering berakhir menjadi kerugian nyata. Dan dengan pengalaman bertahun-tahun, mereka belajar bahwa kesabaran lebih menguntungkan daripada spekulasi. Ini berbanding terbalik dengan pemula yang sering salah paham. Melihat sedikit pergerakan harga saja sudah dianggap peluang emas. Padahal peluang yang baik itu bukan cuma soal harga yang naik atau turun, tapi konteks di balik pergerakan itu. Profesional tahu bahwa kualitas setup menentukan hasil akhir. Jadi mereka hanya eksekusi ketika checklist mereka terpenuhi, bukan ketika emosi mereka terpicu. Mereka tidak mengejar market, mereka menunggu market datang ke mereka. Kesalahan umum trader pemula adalah mengejar market yang sudah bergerak. Melihat harga naik sedikit langsung mengejar, melihat harga turun langsung kabur atau ikut kejar ke bawah. Sedangkan profesional punya mentalitas sebaliknya. Biarkan market yang menghampiri kita. Mereka sudah menentukan area harga yang ideal, sudah mengukur risiko, dan sudah siap menunggu seperti nelayan sabar yang tahu kapan ikan akan mendekat. Menunggu market datang bukan berarti pasif, justru itu puncak disiplin. Profesional sudah tahu level harga yang paling menguntungkan, sehingga mereka tidak terpancing oleh gerakan liar jangka pendek. Mereka bukan reaktif, tapi responsif. Mereka tidak mengikuti market, mereka mengarahkan keputusan berdasarkan strategi yang sudah direncanakan. Karena itu, keputusan mereka lebih bersih, lebih tenang, dan lebih efektif. Berbeda dengan Andra yang tiap lihat candle gerak sedikit langsung merasa dipanggil takdir. Andra adalah contoh klasik trader emosional. Setiap kali candle naik sedikit, dia merasa itu panggilan ilahi untuk masuk posisi. Candle turun sedikit, dia merasa itu pertanda untuk balas dendam market. Hidupnya seperti main wahana roller coaster tanpa sabuk pengaman. Setiap gerakan chart dianggap tanda spesial, padahal market hanya melakukan apa yang market lakukan, bergerak naik turun. Inilah perbedaan besar antara pemula tanpa rencana dan profesional yang penuh perhitungan. Andra bertindak seperti sedang main game arcade. Klik cepat, harap cepat, dan panik cepat. Sementara profesional bergerak berdasarkan data, probabilitas, dan kesabaran. Jika market belum jelas, mereka diam. Kalau Andra belum jelas, dia sudah keburu masuk. Dan itulah sebabnya profesional bertahan. Sementara Andra sibuk nyari charger karena baterai emosinya habis duluan. Pesan moral cerita. Trading itu cermin kepribadian. Trading itu bukan cuma soal grafik. Trading adalah cermin diri. 1. Kalau kamu serakah, market bikin kamu kalah. Keserakahan dalam trading adalah jalan pintas menuju kehancuran. Begitu kamu merasa harus dapat lebih, kamu mulai menambah posisi tanpa perhitungan, mengabaikan risiko, dan membiarkan euforia mengambil alih logika. Market itu seperti guru sabar yang tahu cara mendidik murid nakal. Semakin serakah kamu, semakin cepat kamu dibuat sadar bahwa pasar tidak peduli dengan ambisi pribadimu. Pada akhirnya, keserakahan bukan memperbesar peluangmu, tapi memperbesar kerugianmu. 2. Kalau kamu emosian, saldo kamu kena mental. Trading sambil emosi itu seperti menyetir sambil merem. Kamu tidak benar-benar melihat apa yang terjadi, tapi tetap memaksakan diri melaju. Ketika marah atau panik, keputusan cepat yang kamu ambil biasanya justru memperparah keadaan. Cut loss nggak jelas, revenge trade, atau masuk posisi cuma karena tidak mau mengaku kalah. Akhirnya bukan cuma emosimu yang hancur, saldo kamu ikut menderita. Dan di dunia trading, saldo yang menderita jarang cepat pulih. 3. Kalau kamu sabar, peluang datang. Kesabaran adalah kekuatan super yang jarang dimiliki trader pemula. Mereka ingin profit cepat, padahal market tidak selalu menyediakan kesempatan setiap menit. Trader yang sabar tahu bahwa peluang besar tidak muncul setiap hari. Tapi ketika muncul, hasilnya bisa jauh lebih bersih dan minim stres. Dengan bersabar, kamu tidak memaksa market memberi apa yang kamu inginkan, melainkan menunggu momen ketika market menawarkan apa yang kamu butuhkan. 4. Kalau kamu disiplin, keuntungan bertahan. Disiplin adalah fondasi yang membuat profitmu bukan hanya hadir, tetapi bertahan dalam jangka panjang.
Trader yang disiplin memegang aturan sendiri. Kapan masuk, kapan keluar, berapa risiko per posisi, kapan harus berhenti. Mereka tidak tergoyahkan oleh rumor, FOMO, atau candle-candle nakal yang menggoda. Karena mereka konsisten dengan sistemnya, profit yang datang bukan cuma hasil keberuntungan, tetapi hasil kerja yang terukur. Inilah alasan mengapa disiplin selalu mengalahkan bakat. Andra sadar, penyebab kerugiannya bukan market. Penyebabnya adalah dirinya sendiri. Dan itu pelajaran berharga yang kita semua perlu ingat. Jadi kalau kamu sekarang lagi belajar trading, ingat, 1. Cuan cepat itu seru. Tapi yang bikin kamu hidup tenang adalah cuan yang konsisten. Cuan cepat memang bikin deg-degan bahagia, kayak naik roller coaster yang langsung melesat di detik pertama. Seru, memicu adrenalin, dan kadang bikin kamu merasa seperti karakter utama film tentang kejayaan finansial. Tapi sayangnya, cuan cepat ini sifatnya sementara. Ia memberi kebahagiaan sesaat, tapi tidak memberi fondasi jangka panjang. Ibarat menang undian, menyenangkan, tapi tidak bisa diulang kapan saja. Yang benar-benar membuat hidupmu tenang adalah konsistensi. Cuan kecil tapi rutin jauh lebih berarti daripada cuan besar tapi cuma sekali. Konsistensi bukan hanya soal profit, tapi soal kestabilan mental, ketenangan tidur, dan kemampuan bertahan dalam market yang sering berubah karakter. Trader yang konsisten tidak selalu menang setiap hari, tapi mereka tidak akan tenggelam dalam kekalahan besar. Dan inilah yang membuat mereka bisa hidup tenang, bukan hidup dalam tebak-tebakan. K2. Bukan sekadar menang besar, tapi bertahan lama. Menang besar itu menyenangkan, tapi tidak menjamin masa depan. Banyak trader pernah merasakan profit besar yang membuat mereka percaya diri berlebihan, hanya untuk kehilangan semuanya beberapa hari atau minggu kemudian. Menang besar adalah highlight, tapi bertahan lama adalah keseluruhan cerita. Market itu maraton, bukan sprint. Mereka yang sprint cepat biasanya kehabisan tenaga duluan. Bertahan lama berarti menjaga modal, menjaga emosi, dan menjaga strategi tetap hidup. Trader yang bertahan lama tahu kapan harus menghindar, kapan harus menunggu, dan kapan harus menyerang. Mereka tidak terburu-buru menunjukkan skill, tapi fokus pada perjalanan panjang. Dalam jangka panjang, yang bertahanlah yang menang, bukan yang paling spektakuler, tapi yang paling disiplin. 3. Kalau kamu mau trading, tradinglah dengan kepala dingin, bukan dengan euforia. Euforia membuat keputusan kamu kabur. Saat menang besar, kamu merasa tak terkalahkan. Saat kalah sedikit, kamu langsung ingin balas dendam. Dan dua-duanya sama-sama bahaya. Trading membutuhkan kepala yang dingin, pikiran yang terfokus pada data, bukan drama.